Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, di sini kami akan membuat video contoh pengaruh sosial terhadap sikap, perilaku, komunikasi, pengaruh sosial dan bagaimana menerima pengaruh orang lain serta kekuasaan sosial atau social power untuk memenuhi tugas kecakapan antar personal X. Nah, di sini kita akan menjelaskan contoh pengaruh sosial, bentuk penerimaan identifikasi, internalisasi, dan bentuk komplainsi atau pengaruh sosial yang tidak bertahan lama pada diri seseorang, yaitu konformitas dan kepatuhan, yang akan diceritakan oleh teman kelompok saya, Ayu Puspitasari. Di sini saya akan memberikan contoh dari tingkatan pengaruh sosial terhadap sikap dalam pengamatan sekitar. Pertama, identifikasi. Contohnya, seorang anak mengadopsi kebiasaan orang tuanya dan remaja memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok sebayanya. Kedua, internalisasi. Contohnya, seseorang dalam meniru gaya pakaian para artis K-pop yang sedang ngetren di dalam masyarakat Indonesia saat ini. Secara tidak langsung, perilaku tersebut telah menginternalisasi diri seseorang terhadap budaya orang lain. Ketiga, konformitas. Contohnya ketika seorang remaja berpakaian dengan gaya tertentu karena dia ingin menyesuaikan diri dengan orang-orang dalam kelompok sosialnya. Keempat, kepatuhan dalam lingkungan masyarakat. Contohnya, menghormati tetangga sekitar, membayar iuran yang telah disepakati, tidak atau menghindari perbuatan yang bisa membuat warga resah, misalnya mabuk dan berjudi, menjaga nama baik lingkungan masyarakat. Selanjutnya, contoh bagaimana menerima pengaruh normatif dan pengaruh informasional yang akan diceritakan teman kelompok saya, Nikomang Oka. Di sini saya akan menjabarkan pengalaman saya tentang pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Nah, sebelum itu, apa sih itu pengaruh normatif? Menurut teori perbandingan sosial, untuk memvalidasi atau mempertegas keyakinan sosial kita merundingkan atau mengkonsultasikannya dengan perilaku orang lain. Jika pengamatan kita terhadap orang lain memberikan suatu pedoman dengan berperilaku norma, kita akan terpengaruh untuk meniru tindakan tersebut. Nah, pengaruh normatif yang saya rasakan adalah ketika saya memilih rambut. Saya meminta saran dari beberapa teman saya mengajukan untuk mengikuti gaya rambut tersebut. Tetapi menurut saya gaya rambut tersebut tidak cocok dengan gaya rambut saya. Tapi saya tetap mengikuti keinginan teman saya tersebut. Nah, itu merupakan pengaruh normatif. Yang kedua adalah pengaruh informasional. Apa sih itu pengaruh informasional? Terkadang kita telah mengubah pikiran dan tindakan karena orang lain telah menunjukkan kita jalan atau cara yang lebih baik atau memberi informasi yang lebih berguna. Nah, pengaruh informasional yang saya rasakan adalah ketika saya akan menentukan jurusan yang akan saya lanjutkan di jenjang kuliah. Saya meminta saran dari keluarga saya. Keluarga saya menyarankan saya untuk kuliah di bidang IT atau komputer, lebih tepatnya sistem informasi. Menurut saya, informasi tersebut sangat berguna, sehingga awalnya saya akan melanjutkan pendidikan di bidang jurusan kesehatan. Saya memilih jurusan komputer karena menurut saya jurusan tersebut lebih cocok dengan saya. Nah, itu merupakan pengaruh informasional. Pengaruh informasional bukan hanya sekedar mengikuti kemauan kelompok, melainkan dari keinginan kita sendiri yang menunjukkan kita jalan atau cara yang lebih baik dan memberi informasi yang berguna. Selanjutnya, contoh kasus kekuasaan sosial atau social power yang berdampak terhadap orang yang tidak berdaya atau powerless dan dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan atau powerful. Memotong gaji karyawan dengan tidak benar. Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Salah satunya pada perusahaan yang mengambil tindakan pemotongan gaji bagi karyawan. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 10 responden yang terdiri dari 1 pimpinan dan 9 karyawan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer yang diperoleh langsung dari jawaban dari pimpinan dan karyawan yang dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah jenis kuesioner terbuka. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa penurunan pendapatan karyawan akibat dari pemotongan gaji yaitu antara 15% hingga 20%. Dampak terhadap yang mempunyai kekuasaan atau powerful atau pada perusahaan yang mencakup dua hal yaitu keuangan perusahaan khususnya dalam sisi pengeluaran yang juga diharapkan bisa menopang kestabilan perusahaan dan beban kerja karyawan dikurangi. Sedangkan dampak terhadap yang tidak berdaya atau powerless atau pemotongan gaji pada karyawan diantaranya yaitu sulit dalam mengelola atau mengatur keuangan kredit-kredit yang menunggak. Kebutuhan karyawan tidak sepenuhnya terpenuhi, beban ekonomi yang semakin meningkat sementara gaji dipotong, motivasi kerja menurun, rasa disiplin yang menurun, acuh tak acuh terhadap pekerjaan dan hasil kerja yang tidak maksimal. Itulah tadi contoh-contoh pengaruh sosial dan perilaku kelompok. Kami dari kelompok 6, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.